Bagaimana caranya supaya bisa bersyukur senantiasa? Belajar melihat ke bawah. Ini saya kasih tanda petik. Ini bukan hurufiah, melihat ke bawah. Melihat ke bawah ini maksudnya adalah bahwa kita seringkali tidak bersyukur karena kita kebanyakan lihat ke atas. Lihat ke atas yang saya maksudkan adalah kita seringkali membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Pada waktu kita membandingkan diri dengan orang lain yang kita merasa lebih di atas kita, lebih mampu dari kita, lebih pintar daripada kita, lebih kaya daripada kita, lebih cantik, lebih ganteng, lebih sukses dari kita. Kalau kita bandingkan diri dengan mereka, apakah ada syukur? Tidak. Yang ada adalah paling-paling iri hati. Ya kan? Iri hati. Tapi kalau kita belajar melihat ke bawah, bahwa ternyata apa yang saya alami seperti ini, tapi ternyata ada kondisi-kondisi yang lebih buruk dari saya, itu dialami oleh orang lain. Kalau saya pakai sepeda motor, terus yang saya lihat ke atas terus, teman saya pakai Avanza, satu pakai Terios, satu pakai Honda Mobilio, satu begini. Saya sepeda motor saja. Saya jadi iri hati dengan teman-teman saya. Tapi coba lihat ke bawah, coba. Saya pakai motor, ternyata teman-teman yang lain belum diberkati seperti saya, mereka masih ojek. Berarti saya punya motor saja, saya harus bersyukur. Jadi kalau saya melihat ke bawah, itu biasanya lahir pengucapan syukur. Tapi kalau saya lihat ke atas terus, maka saya menjadi iri hati dengan orang. Dan iri hati dengan orang itu tidak enak. Betul ya? Itu orang yang kena iri hati kita, dia aman-aman, kita yang setengah mati. Iya kan? Dia pakai baju merah, baik-baik, di sana kita bilang, dia merah. Nah kalau saya selalu membandingkan dan melihat ke atas dan orang lain lebih dari saya, saya akan iri hati. Kalau begitu janganlah lihat ke atas, lihatlah ke bawah. Waktu kita lihat ke bawah, ternyata ada banyak kondisi yang tidak sebaik yang saya terima. Kalau begitu saya mengucap syukur. Waktu makan nasi putih sendiri bisa bersyukur. Kalau lihat ke atas, beta makan nasi putih sama dia enak-enak, saya bisa tidak bersyukur. Tapi waktu makan nasi putih saja saya lihat, saya ingat bahwa ternyata ada orang lain. Jangankan nasi putih, nasi saja tidak ada, apalagi putihnya. Ya kan? Maka saya bisa bersyukur walaupun nasi putih. Ya. Punya gaji kecil bisa bersyukur. Kalau bandingkan diri dengan orang gaji besar, kita lagi akhirnya jadi hati tidak enak, tidak bisa bersyukur. Tapi kita bandingkan biarpun gaji kecil masih ada daripada orang lain. Tidak ada gaji sama sekali. Berarti saya bersyukur. Maka lihatlah ke bawah. Sudah memang ya, sudah pernah dengar kalimat yang seperti kayak seolah-olah Alkitabiah, padahal nggak Alkitabiah ya. Yaitu, lu kalau terus lihat ke atas lu susah bersyukur, lihatlah ke bawah. Pernah dengar dong kalimat kayak gini kan ya? Lihatlah orang yang susah, lihatlah orang ini. Kalau sudah lihat ke bawah, terus sudah bersyukur atas karena mereka sengsara gitu. Apakah itu Alkitab gitu? Bukan dah. Saya nggak percaya soal prinsip ini ya. Kita bersyukur karena melihat ke bawah, melihat orang yang susah seperti itu. Kita bersyukur karena kita itu harusnya nggak dapat apa-apa. Kita harusnya dibuang, kita harusnya ke neraka. Tapi Tuhan memberikan kepada kita keselamatan. Itu kita bersyukur. Bukan karena kita lihat di situ. Ada saat-saat deh, kalau saudara keep comparing kayak begini, saya percaya ada saat-saat di mana saudara mau melihat ke bawah, saudara nggak menemukan ada yang lebih di bawah daripada saudara. Gitu. Lalu di saat seperti itu apa? Berarti saudara punya alasan cukup untuk tidak bersyukur gitu. Saya mau lihat ke bawah, nggak ada kayaknya orang bangkrut sakit kayak saya, nggak ada deh. Terus gimana? Boleh nggak bersyukur? Macet kan saya, itu macet, alasan ini jadi macet gitu. Kita bersyukur karena kita seharusnya tidak layak untuk mendapatkan berkat, tapi Tuhan memberkati kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan mengajak kita semeja dengan Dia. Kita bersyukur untuk itu. Ini ada orang lain, nggak ada orang lain. Yesus mati bagiku, itu kita bersyukur. Orang kalau di dalam hidupnya itu dipenuhi oleh sense of unworthiness ya, perasaan ketidaklayaan, itu hidupnya banyak ucapan syukur gitu. Orang yang paling nggak bisa bersyukur itu sense of entitlement-nya besar. Tahu sense of entitlement? Saudara rasa berhak mendapatkan. As simple as berhak mendapatkan senyuman orang kalau dia lewat gitu loh. Lalu saudara lewat dia nggak senyum, saudara sakit hati gitu kan ya. Susah bersyukur orang kayak begitu. Kalau saudara punya sense of unworthiness, orang lewat buang muka, ya memang nggak layak toh gitu loh. Bahagia kan jadi ya. Tapi jangan terlalu sering juga kayak begini ya. Kalau jadi psikopat itu tadi.